tim saat ini tengah berfoto dan ini merupakan starting line up dari PSSB Biren asuhan pelatih Halilintar Gunawan. Ya, di sini kita lihat di lini tengah Imran Nahumuri sudah main. Selama ini dia dilanda cedera. Memang dia sangat vital karena dia akan berdua dengan Muklis. Kita tahu Muklis selama ini merupakan playmaker yang pernah dites Persija dan sudah dinyatakan lulus oleh Persija, tapi dia tidak mau, dia kembali. Dia lebih cinta dengan daerah asalnya Biren. Dan Muklis juga lah yang menjadi salah satu pencetak gol ketika PSSB dikalahkan oleh Persik 1-2. Dan lah dia starting line up dari Persib Bandung. Ya, seperti kita bilang tadi bahwa di depan duet Barkowi dengan BK Mengga. Christian BK Mengga merupakan top skor dengan 10 gol di Persib. Dan Kabanyas menjadi jangkar, menjadi distributor kepada BK Mengga dan Barkowi. Ini merupakan bench dari kedua tim. Di Persib masih ada pemain senior Yaris Riyadi dan juga Diki Firasat dan juga ada Dodo Anang di PSSB Biren. Sebentar lagi kick off babak pertama akan sama-sama kita saksikan dari Stadion Chot Gapu, Kota Biren, Nanggro, Aceh, Darussalam. Di mana dengan kostum oranye dan juga celana oranye dan kaos kaki oranye, PSSB Biren akan menghadapi Persib Maung Bandung dengan kostum putih, celana putih. Ini dia wasit Suartono yang akan memimpin jalannya pertandingan ini. Suartono adalah wasit yang berasal dari Mojokerto. Para pemain seperti biasa melakukan ritual berdoa sebelum memulai pertandingan ini. Ya, dua pertandingan home yang dilakukan oleh Biren, home terakhir. Mereka seperti yang Rendra katakan, selain imbang 2-2 melawan Sleman, mereka juga dikalahkan oleh PSMS Medan 1-2. Dan ini membuat ada semangat bagi mereka untuk tidak mau dikalahkan walau tim sehebat Persib pun kali ini. Sebentar lagi wasit Suartono akan memulai kick off babak pertama dan masih mengecek semua kesiapan dari asisten wasit dan juga para pemain dan juga tentunya apa yang ada di sekeliling dari Stadion Chot Gapu ini. Inilah dia kick off babak pertama PSSB Biren menghadapi Persib Bandung dari Stadion Chot Gapu Biren, Nanggro, Aceh, Darussalam. Tekanan langsung diberikan oleh anak-anak Maung Bandung terhadap tuan rumah PSSB Biren dengan menurunkan formasi yang hampir full tim kecuali Salim Aledrus dan juga Zainal Arif yang tidak bisa tampil. Salim mengalami akumulasi kartu sedangkan Zainal Arif masih mengalami cedera sehingga tidak bisa ditampilkan oleh pelatih Archan Yuri di sore hari ini. Dan kali ini para pemain dari PSB Biren mencoba melakukan tekanan. Ini kita lihat satu jenderal lapangan di Biren adalah Indrom. Dia pemain berkualitas, pernah di banyak tim divisi utama yang tim besar juga seperti Persija. Dia memang punya pemain yang punya kualitas. Pasti hari ini dia mau buktikan untuk Persib juga yang mungkin bisa rekrut Indrom. BK Mengga kali ini. Kitescu. Kabanyas, bukan pelanggaran. Masih terjatuh. Kabanyas masih tergeletak di lapangan. Lorenzo Kabanyas. Ya, memang terjadi benturan yang tidak diduga, tapi menurut saya bukan disengaja. Ini dia Lorenzo Kabanyas. Archan Yuri. Masih terlihat lambat pertandingan ini. Satu tekanan dari Biren. Masih terlalu mudah untuk Tema Mursadat. Masih belum membahayakan. Tema Mursadat dia melebar dia. Pelanggaran kali ini untuk Biren. Satu hal menarik kita lihat di PSB Biren yang di belakang punggung pemain tidak ada nama. Sesuatu yang biasanya
selalu dilakukan oleh semua tim yang bermain, yaitu menggunakan nama di Iya, kostumnya. dan ini bisa menimbulkan berbagai asumsi. Misalnya rasa percaya diri dari tim yang tidak memiliki pemain bintang. Baru saja satu tendangan tadi masih melenceng dari gawang Tema Mursadat yang akan melakukan tendangan gawang kali ini. Handsball, Ridwan Barkawi tadi. Kabanyas yang akan mengambil tendangan bebas ini. Ada Barkawi, ada Beka Menga, dan juga ada Kitescu. Kotak penalti dari Biren. Lorenzo Kabanyas sudah lakukan pelanggaran terlebih dahulu tadi. Ini salah satu senjata penting untuk Persib Bandung adalah tendangan bebas dari Lorenzo Cabañas, sangat akurat. Ini kita lihat memang pada posisi offside Barkovi, tapi Cabañas sangat akurat untuk umpan. Balik pelanggaran. Imran Nahumaruri, Leo Kitescu. Imran yang tetap setia menggunakan nomor kostum 16 seperti yang dia pakai di beberapa tim-tim sebelumnya. Beka Menga, Patricio, masih Patricio, Suwita Patah, kanan kali ini dilakukan tadi oleh Romuald, gagal melewati Patricio Jimenez. Tadi kita lihat bagaimana Muklis, Patricio Jimenez, sepak pojok bagi Biren. Nova, juga Bayu Suta mengawal pergerakan Muklis, juga Diego Mendita. Sudah dilakukan. Ada Nova. Kabanyas. Baru. Kitescu tadi yang dituju. Ini dia. Kapten ke-11 Noah Romuald. Suwita Patah kepada Kabanyas. Beka Menga kali ini. Beka Menga. Lebar dia kepada Gilang. Masih Beka Menga. Sapu saja bola. Jimenez datang membantu. Suwita Patah kali ini. Tidak offside, tapi lebih dekat kepada penjaga gawang Firmansyah. Sudah mulai berani menekan para pemain dari Biren kali ini. Masih dapat dipatahkan. Tapi sebaliknya Persib tampil seperti ketika menghadapi PSMS Medan. Mereka lebih sabar, lebih percaya diri, tidak terburu-buru. Dan ini membuat mereka tidak gampang didominasi oleh PSB Biren. Mansyah, sebola dia. Tendang ke depan. Mendita tadi. Aksi sangat baik dari Imran. Ada Kitescu. Masih Kitescu. Panjang. Ada Barkawi tadi. Gilang datang membantu. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Gilang Angga.
Coach Halilintar. Masih dengan tempo yang pelan, tapi juga begitu ada kesempatan kedua tim langsung melakukan tekanan dengan serangan balik yang cepat. Ya, dan ini kemungkinan karena kedua tim menyadari pengaruh panas atau terik matahari yang membuat mereka harus menyimpan tenaga lebih hemat untuk di babak kedua nanti. Beckham Menga. Satu bola terlempar, Lorenzo Cabañas dan gol! Menit ke-8, Lorenzo Cabañas berhasil merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Lewat bola muntah yang tadi ditendang oleh Christian Beckham Menga. Ya memang kita lihat ini senjata sangat penting. Beckham lihat di kota penalti dia sangat bahaya, tendang kaki kiri di mana kiper gak bisa, harus ada peluang untuk lihat. Lorenzo Cabañas gol spektakular untuk Persib Bandung. Ya, dan seperti kita katakan tadi di sini bagaimana Beckham Menga melakukan tendangan dan sebagai second striker Cabañas mampu melakukan rebound, artinya dia lebih cepat melakukan start jarak pendek melawan back dari Biren. Dan kita bahas tadi bahwa memang kenapa kita katakan Persib main lebih tenang, memang kelihatannya Biren langsung menggempur, tapi sebenarnya lebih percaya diri Persib. Ya. Ini terbukti dengan gol ini bagaimana mereka bisa melakukan set piece, karena gol ini tidak kebetulan, merupakan umpan dari kaki ke kaki. Ya memang udah kelihatan dari putaran kedua kerjasama antara Lorenzo Cabañas sama Beckham sangat luar biasa. Game kemarin juga umpan dari Lorenzo Cabañas, gol de Beckham. Sekarang dari Beckham, gol Lorenzo Cabañas. Bagaimana Lorenzo Cabañas berhasil mencetak gol, memanfaatkan bola yang muntah atau bola yang terpental dari tangkapan penjaga gawang Firmansyah. Dan saudara ini Thelma Mursadat harus menerima perawatan dari tim medis. Bertabrakan dia dengan Diego Mendeta. Ya, memang sedikit terlihat bagaimana kaki Diego menyentuh paha bagian dalam dari Thelma Mursadat. Thelma Mursadat masih menerima perawatan dari tim medis. Satu kosong sementara ini, Maung Bandung unggul atas Kota Juang, PSSB Biren. Dan inilah dia, Robi Darwis, Kang Janur, dan juga Coach Acan Yuri berada di bench dari Persib Bandung. Patricio bersedia melakukan tendangan bebas tadi. Beckham Menga kembali, kali ini Beckham Menga. Satu tendangan Beckham Menga. Sangat baik tendangan dari Beckham Menga. Masih dapat diselamatkan oleh Firmansyah. Yang luar biasa kita lihat bagaimana kaki kiri keras dan terarah. Beruntung Firmansyah mampu menepisnya. Kembali menekan melalui Eka Ramdhani, Persib Bandung diarahkan langsung ke gawang. Nova Arianto dan Firmansyah Nova merupakan putra dari Sartono yang sekarang menjadi melatih, pelatih PSIS. menggantikan Bongo. Dan juga pemain serba bisa yang sebelumnya pernah berperan sebagai striker, sekarang bermain handal sebagai seorang stopper. Ya memang stopper sangat bagus, postur juga tinggi, sangat agresif, kecepatan bagus. Kemarin juga buktikan juga di Persebaya, diambil Persib Bandung, dia kontribusi luar biasa. Ridwan Barkawi kali ini masih Barkawi, satu tendangan. Masih terlalu tinggi tendangan dari Ridwan Barkawi. Ya, terlihat ambisi dia ingin memecahkan telur. Selama 5 pertandingan tidak mampu mencetak gol, sehingga dia ingin menjebol secepat mungkin gawang dari Biren. Pemain ini memang kualitas, agresivitas luar biasa. Cuma dia di satu game ada berapa puluhan gol. Cuma sampai sekarang dia belum buktikan bagaimana gol dia. Dan dia punya selebrasi khusus setiap mencetak gol, yaitu gaya jaipongan. Ini yang ditunggu di putaran kedua belum pernah dia lakukan. Kali ini para pemain Biren mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Cukup rapat pressing yang dilakukan, walaupun dalam zona marking, para pemain Persib menjaga daerahnya atas. Kali ini Imran Nahumaruri, satu tendangan. Masih terlalu tinggi dari gawang Thelma Mursadat. Tendangan dari Imran Nahumaruri. Bagus kerjasama antara Indron sama Diego Mendieta. Back pass, cuma tendangan tidak akurat. Lebar aja Barkawi. Jangan dikasih di tengah.
Kembali Patricio yang selalu mengambil tendangan gawang karena memang memiliki tendangan yang keras dan jauh. Eka Ramdhani kepada Gilang Angga. Masih Eka Ramdhani. Lebar dia kali ini kepada Suwita Patah. Dari tengah Suwita Patah. Beka Mengga yang dituju. Potong saja. Biren kembali menguasai bola. Wasit Soehartono meneruskan pertandingan. Mencoba menarik para pemain Persib untuk keluar dari setengah lapangan para pemain Biren tadi, Noah. Citescu kali ini. Masih Citescu. Barkawi tadi. Ridwan Barkawi. Dapat pengawalan dari Noah Romuald. Main ke dalam kali ini bagi Biren. Muklis coba melewati Bawusita tadi. Ini dia Muklis. Gelandang energik Citescu. Barkawi. Hasil dikuasai para pemain Biren. Kembali tekanan. Kasih dia tadi. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Berapa kali kita lihat para pemain dari Biren mencoba memberikan shock terapi dengan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ya, dan itu terjadi karena lini belakang dari Persib sepertinya kurang begitu disiplin untuk memarking, untuk tidak memberi keleluasaan bagi pemain-pemain Biren untuk melakukan tembakan jarak jauh. Ya, kali ini Lorenzo Cabañas kembali. Lorenzo berhasil diblok satu tendangan keras dari Lorenzo Cabañas. Ini yang terbukti memang di Persib Bandung, lini depan dengan serangan balik sangat bagus. Juga disopor selalu dengan Lorenzo Cabañas, coming from behind, hampir gol ini peluang ini. Gagalkan tadi oleh Antonio Ploside. Tendangan dari Lorenzo Cabañas dan Eka Ramdhani akan melakukan sepak pojok bagi Maung Bandung. Eka Ramdhani. Tip saja bola tadi, kembali bola. Satu tendangan berkali-kali bertubi-tubi. Bola diarahkan ke gawang Firmansyah dan tendangan terakhir dari Lorenzo Cabañas masih berada di atas gawang. Kita lihat sepak pojok dari Eka Ramdhani. Tip saja. Kembali satu tendangan ke arah gawang dari Gilang. Dan tendangan berikutnya dari Cabañas masih berada di atas gawang Tema Mersadat atau Firmansyah. Kita udah mulai lihat satu Persib yang sangat kompak. Ya, mereka di semua lini, cuma agak di belakang agak sedikit ragu. Tapi saya lihat di lini tengah, lini depan, mereka sangat kompak. Patricio kali ini mencari rekannya Patricio. Meminta bergerak rekan-rekannya Patricio. Coba melakukan overlapping Patricio. Buang saja bola tadi kerjasamanya dengan Beka Mengga. Saya pikir Patricio Jimenez nggak perlu bikin situasi seperti sekarang karena dia adalah posisi libero. Juga dia tinggalkan posisi sangat bahaya untuk Persib Bandung. Beka Mengga. Pelanggaran. Dan dijatuhkan tadi oleh Eka Ramdhani. Kalau melihat dari kasus ini justru menurut saya keputusan yang tepat dilakukan oleh Soehartono. Karena memang posisi Imran, kita lihat bagaimana dia yang menabrak. Sementara Eka pada posisi defense. Imran Nahumaruri. Eka masih mendapatkan perawatan dia. Pemain energik yang masuk tim nasional. Dan kita tahu juga memiliki tembakan-tembakan jarak jauh yang cukup keras. Coach Halilintar Gunawan. Pelatih asal Lampung yang juga sudah cukup banyak makan asam garam. Termasuk melatih PSIS Semarang.
Patricio. Patricio Jimenez. Libero selalu menggunakan bandana di setiap tampil di lapangan hijau. Kabar, Bayu. Bayu. Terdengar sayup-sayup bagaimana official dan juga pelatih dari Bandung mengatakan cover. Satu kartu kuning baru saja dikeluarkan oleh wasit Suwartono. Diberikan kepada Diego Mandeta. Play. Diego Mandeta menyerang dari Biren terkena kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Bayu Suta. Memang kartu kuning tepat karena memang dia bikin foul keras untuk pemain belakang dari Persi, kita lihat dengan kaki tepat wasit kartu kuning. Ya, apalagi dia seorang pemain asing. Ya, harus dia kasih contoh yang baik juga di sepak bola sini. Itu adalah masalah dari pemain Paraguay ini, kadang-kadang karakter terlalu agresif dan dia tidak terkontrol. Bagaimana yang terjadi dengan Nova Arianto kali ini? Terlihat memegang lehernya Nova Arianto. Belum lihat hal apa yang menjadikan Nova Arianto meringis kesakitan ini. Nova Arianto berdiskusi dia dengan Roberto. Nova Arianto, pemain yang juga mencetak gol ketika Persib menaklukkan PSMS Medan dengan skor 2-1. Skor akhir Perseman bermain seri 1-1 dengan Persipura. Ya, derby berakhir imbang. Sudah offside BK Menga. Nova. Kondisi cuaca yang panas pasti akan membuat para pemain untuk menyimpan tenaga lebih banyak. Satu peluang kali ini dari Biren. Berhasilkah? Tema Mursadat berhasil menutup ruang dari Diego Mandeta. Umpan dari kerjasamanya dengan Muklis tadi bagaimana? Iya, luar biasa. Artinya Diego Mandeta melakukan hal seperti itu yang bisa berdampak hukuman yang tidak hanya dilakukan oleh wasit, bisa oleh komisi disiplin. Ya, Apalagi benar. ini tertangkap oleh kamera. Betul. Ya, benar, no. Karena dia sengaja dia injak kaki Tema, lihat. Dan itu bisa memancing penonton, kemarahan penonton, menyulut pertandingan menjadi emosional. Kelihat Nova Arianto berdiskusi dengan wasit Suwartono dan juga ada Imran, Muklis, Placido tadi. Tema Mursadat sudah berdiri kembali. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Tema Mursadat. BK Menga mendapatkan pengawalan ekstra dari Noah Romual. Citescu yang dituju. Pelanggaran Citescu. Leo Citescu. BK Menga. Masih BK Menga. Ya, dari lari dan penampilannya memang Leo Citescu ini terlihat kurang meyakinkan, tapi ketika melawan Medan dia memperlihatkan skill individu yang luar biasa dan daya juang yang luar biasa.
Firmansyah baru saja melakukan tendangan gawang bagi Biren. Placido. Ridwan Barkawi. Kali ini Lorenzo Cabañas mendapatkan bola. Masih Lorenzo Cabañas umpan kepada Christian Becamenga. Christian Becamenga masih dapat diselamatkan. Satu tendangan kembali. Penampilannya cukup baik dari Firmansyah. Kembali bisa menahan tendangan dari Christian Becamenga. Kembali kerjasama antara Becamenga dan Lorenzo Cabañas. Hampir gol dari Becamenga. Tapi memang kita lihat dari beberapa kali antara Barkovi, Becamenga sama Cabañas sangat kompak mereka. Peluang kedua tadi didapat oleh Becamenga masih dapat diselamatkan oleh kiper Firmansyah. Lemparan ke dalam kali ini Erik Saputra. Mendieta masih dapat diamankan oleh barisan belakang Persib Bandung. Kanan kembali dari anak-anak Biren. Satu tekanan kali ini. Mudah bagi Tema Mursadat. Umpan yang ditujukan kepada Diego Mendieta untuk dipotongnya. Becamenga yang dituju. Gilang Angga. Becamenga kembali. Bersama dia dengan Eka Ramdhani. Suwita Patah. Barkawi. Kawal ketat dia oleh Aris Susanto. Gilang. Becamenga kembali. Sapu saja. Lorenzo Cabañas kali ini. Kerjasama dengan Citescu dia. Pelanggaran. Mendorong tadi kita lihat. Bagaimana Kita bisa tadi lihat Erik Saputra. ya pemain belakang dari Biren tidak lihat bola, cuma lihat Cabañas di mana. Dia ganjal kaki. Ya, Erik Saputra baru saja melakukan pelanggaran terhadap Lorenzo Cabañas. Sang pengatur serangan dari Persib Cabañas, Eka Ramdhani masih membentur belakang Patricio Jimenez kepada Bayu Sute. Panjang umpan dari Bayu Sute. Masih dapat dikejar oleh Citescu. Masih Citescu. kita kalau tinggi dari Citescu, tapi aksi luar biasa. Satu aksi dari Citescu tadi, bertabrakan dia dengan Aris. Ya, dia bagaimana menahan pemain belakang Biren dengan dengkulnya. Nova, Cabañas, Barkawi kembali. Kerjasama segitiga dilakukan oleh anak-anak Bandung. Kali ini masih dapat diamankan. Saya pikir kuncinya untuk Birun adalah pegang Lorenzo Cabañas karena dia yang bikin semua Penyuplai. serangan dari Persib. Ya, bikin semua serangan dari Persiban. Barkawi, Imran, panjang Imran kepada Muklis, potong oleh Patricio Jimenez, merubah arah kepada Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi. Erik kali ini kepada Placido. Tekanan dari anak-anak Biren mencoba dari sektor kanan pertahanan Persib Bandung. Masih dihalau oleh Patricio Jimenez.
Kembali Lorenzo Cabañas. Satu skill yang sangat baik dilakukan oleh Lorenzo Cabañas. Bekamenga kembali. Tidak dalam posisi offside kali ini Lorenzo Cabañas, tapi bola lebih dekat kepada kiper Firmansyah. Ya, memang kerjasama lagi. Kita udah lihat beberapa banyak kali pada menit pertama antara Bekamenga sama Lorenzo Cabañas. Mereka sangat merugikan defensi dari Persib Biru. Tema Mursadat. Citescu. Terlalu jauh tenang dari Citescu. Arahnya dari gawang Firmansyah. Ya, sebagai mantan pemain yang lama di Liga Rumania, Eropa, kita tahu pasti faktor panas terik juga mempengaruhi daya tahan dari Citescu. Faktor itu yang sering dikeluhkan oleh para pemain-pemain yang berasal dari Eropa yang berlaga di Liga Jarum Indonesia. Berbeda dengan pemain yang berasal dari Afrika. Bekamenga menjemput bola dia. Sedikit ada jarak antara barisan pertahanan dan juga lapangan tengah dari Biren, sehingga barisan lapangan tengah lebih dikuasai oleh para pemain Bandung di sore hari ini. Ya, dan kalau kita lihat tadi ada 2 peluang dari Biren ke gawang Tema Mursadat, itu lebih daripada aksi individual skill yang diperlihatkan oleh Imran dan Muklis. Direct pass tadi maksudnya kepada Mandeta ataupun kepada Ireneo Roberto Costa. Tema Mursadat menguasai bola sepenuhnya. Ridwan Barkawi kerjasama dia dengan Citescu kembali. Masih Citescu. Ada Bekamenga di tengah. Kita lihat Bekamenga. Sayang sekali tendangan first time dari Bekamenga masih berada di atas gawang Firmansyah. Dan walau ini tidak masuk, menurut saya ini sudah sebagian dari sepak bola indah. Kita lihat bagaimana set piece, umpan yang bagus dari Citescu yang di volley oleh Bekamenga. Sayang posisi tubuh dia kurang miring sehingga bola melambung lebih tinggi. Memang sangat luar biasa karena kerjasama. Kita lihat sepak bola indah adalah 2 kubu di sini. Semangat dari PSS Birun, tapi sepak bola indah dari Persib Bandung. Kita menyaksikan duel fighting spirit dan juga teknik tinggi dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kali ini anak-anak Biren satu peluang. Masih dapat dihalau. Citescu kembali. Bekamenga. Masih Christian Bekamenga kali ini duel 1 lawan 1. Berhasilkah? Bekamenga masih dapat diblok oleh Noah Romuald. Aris kali ini. Bola. Mandeta dikawal oleh Nova Arianto. Bola, Bayu, bola. Pelanggaran Imran Nahumaruri. Dilanggar dia oleh Suwita Pata. Kita lihat. Bola. Memang tugas dari Suwita Pata untuk tidak memberikan kreasi atau juga memberikan ruang kepada gelandang-gelandang menyerang dari Biren. Ada Roberto dikawal oleh Bayu Suta. Tema berhasil memotong bola. Lorenzo Cabañas kali ini. Pelan dia kepada Barkawi. Satu skill yang sangat baik dari Barkawi. Christian Bekamenga telah menunggu. Sayang sekali Barkawi. Masih Barkawi. Berusaha dia. Masih Barkawi. Umpan ke tengah. Kali ini kepada Bekamenga. Gagal. Placide. Bola. Mandeta. Placide kembali. Lebar dia. Pada Erik Saputra. Bentur bola dari Erik Saputra. Placide kembali. Bola. Muklis kali ini Bagus. dapat diblok oleh Suwita Pata.
Ya memang ini pemain kunci dari Persib Bandung saya pikir karena dia yang bikin stabilitas dari tengah lapangan adalah Suwita Pata. Dia pemain agresif, fighting di mana-mana. Saya pikir salah satu pemain penting untuk Persib Bandung. Roberto dikawal oleh Bayu Sute, sedangkan Mandieta mendapatkan pengawalan dari Nova Arianto. Ya, Suwita sejak di PSIS Semarang memang dikenal sebagai pemain yang memiliki brain yang sangat bagus sehingga kali ini dia ditunjuk menjadi kapten. Erik Saputra akan melakukan sepak pojok. Ikut, ikut. Out. Mencoba mencari ruang anak-anak Biren. Kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan Maung Bandung atas tuan rumah Biren. Kita juga melihat masih terik cuaca yang ada di Stadion Cot Gapu, Kota Biren, Nanggro Aceh Darussalam ini. Mudah-mudahan faktor cuaca nggak bikin menurun untuk Persib Bandung. Suwita Pata. Citesku kali ini berada di sebelah kanan. Maksudnya kepada Barkawi. Placide menjadi penghubung dia antara belakang dan juga barisan depan dari Biren. Erik Saputra, Mandieta, Bola. Off. Mari Placide, Noah Romuald, Ari Susanto. Dapat diblok Eka Ramdhani, masih Eka Ramdhani. Ridwan Barkawi meninggalkan lapangan permainan. Mendapatkan pengawalan dari Aris Susanto. Kita lihat lini tengah dari Persib Bandung sangat tenang mereka atur tempo permainan. Dari situ lahir lihat. Terlihat aksi dari BK Menga tadi masih dapat digagalkan Ya, walau mereka oleh Alif Iban. Betul, walau lini tengah Bandung terlihat seperti lamban, tapi sebenarnya mereka menguasai betul lini tengah dengan permainan kaki ke kaki. Ya mereka juga harus atur tempo permainan karena faktor cuaca. Kalau mereka 100% dari menit pertama ke menit 90 gak mungkin. Dan harus mereka nafas, semua harus atur. Lorenzo Cabañas. Sundulan hampir saja kita lihat dari set piece. Lorenzo Cabañas, Citesku yang menerima bola dari BK Menga. Ya, kembali Rendra, kita lihat di sini bermula dari sepak pojok yang sangat bagus dan ada jembatan yang heading gerakan Citesku yang luar biasa indah dan kembali ke penjaga gawang dari Biren, Firman Shah menjadi pahlawan. Citesku hampir saja mencetak gol bagi Bandung lewat sundulan Nova Arianto tadi. Kita lihat ada Nova Arianto, ada Citesku, ada BK Menga dan juga ada Ridwan Barkawi di kotak penalti dari Biren. Lorenzo Cabañas, satu sundulan. Hampir saja terjadi scrimmage di depan gawang. Eka Ramdhani kali ini kembali satu tendangan masih terlalu tinggi dari gawang Firmansyah. Kita lihat dua corner dari Persib Bandung hampir sama. Ketiang pertama heading hampir gol dua-duanya. Ketiang jauh, ketiang dekat, semua berbahaya. Karena mereka memiliki pemain yang tubuh tinggi, skill tinggi. Pasti lebih gampang untuk pelatih juga bisa latihan seminggu biar mereka bisa. Ya sekarang kita kelihatan itu sangat bagus. Ibran kali ini gagal dia. Ridwan Barkawi, pelanggaran tadi dilakukan oleh Ibran terhadap Ridwan Barkawi. Kartu kuning kedua dikeluarkan kali ini kepada Imran Nahumaruri. Ya, contoh yang kurang bagus diperlihatkan oleh sebagai mantan pemain nasional Imran. Kehilangan bola, emosi dan mengambil dari belakang.
Ya, ini adalah frustrasi dari lini teknis dari Biron karena mereka setiap duel mereka kalah, pegang bola Persib Bandung. Dan ini foul adalah frustrasi dari Indrom, dari Persib Biron. Cukup keras bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Imran Humarudi Dan kartu kuning ini akan sangat merugikan. Tekanan kali ini dari Gilang Angga, kembali satu pelanggaran dilakukan oleh Biren kali ini pada Sangat keras. Eka. sangat keras. Ya kembali sikap atau temperamental, karena memang kita lihat dari sisi permainan anak-anak Biren sudah terlihat kalah jauh di atas permainan sepak bola indah yang diperagakan oleh anak-anak Bandung. Ini menimbulkan sedikit frustrasi dan menjadi hujan kartu kuning bagi mereka. Kartu kuning ketiga kali ini diberikan kepada Iksan Sania yang melanggar Eka Ramdhani. Ya, satu kartu kuning dengan saya pikir seharusnya kartu merah karena dia langsung ke kaki sangat keras dari belakang. Itu tackle dari belakang, setelah FIFA bilang itu adalah Berbahaya. ya. Pelanggaran tadi dan kali ini tendangan bebas bagi PSSB Biren yang masih tertinggal 0-1 atas tabunya Persib Maung Bandung. Di lanjutan putaran kedua Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Pelanggaran tadi terhadap Mendera dari Nova Arianto. Wasit Suartono memberikan tanda di mana letak terjadinya pelanggaran. Satu karate dari Nova Arianto. Tema Mursadat. Pemain ini juga pernah memperkuat Persi Kota Tangerang. Surita Pata memberikan komando kepada rekan-rekannya. Muklis yang akan mengambil tendangan bebas ini. Bayu Sute mengawal pergerakan Irenio Roberto Alcosta. Muklis satu tendangan. Hampir saja dan masih dapat diselamatkan oleh Tema Mursadat. Ya, luar biasa Muklis, kita tahu dia adalah pencetak gol ke gawang Persija di Copa Indonesia ketika main di Lebak Bulus. Tendangan yang keras ke arah pojok kanan. Ya, dua-duanya luar biasa. Tendangan dari Nurkul sama Penjaga gawang. gawang. Terjadi scrimmage. Dihalau saja tadi oleh Beka Menga. Menghasilkan lemparan ke dalam. Coach Halilintar Gunawan. Ya, padahal dia sudah katakan Biren ingin mencontoh teman sedaerah mereka Persiraja yang mampu mengalahkan Persija. Citescu. Jadi foul tadi. Kembali lemparan ke dalam Erik Saputra. Kalau seandainya Erik Setiawan main, dia akan bertemu dengan Erik Saputra. Di sebelah kiri penyerangan Persib. Jangan ke sana semua, jangan. Bola Eka, bola. Apa Yus? Ayo. Lemparan ke dalam bagi Biren. Kita lihat Roberto mengikat tali sepatunya. Eka. Enzo. Erik Saputra melakukan lemparan ke dalam kepada disapu saja bola. Kali ini Placide. Satu tendangan masih terlalu jauh dari gawang Tema Mursadat. Tendangan dari Antonio Placide. Tipikal seorang pemain belakang yang terbiasa menendang bola melambung. Pemain yang juga mencetak gol ketika PSSB bermain seri dengan Pelita Jaya. 2-2.
Kembali Placide. Masih Placide. Melebar dia kepada Erik. Erik. Rasa ke tengah dia. Kerjasama dengan Muklis. Gagal, ada Citescu. Lini belakang dari Persib Bandung sangat solid sekarang. Kita lihat Sugita Patah di mana-mana. Kanan kiri selalu dia yang kejar pemain. Kerja bagus. Imran Nahumaruri. Roberto terus mendapatkan pengawalan dari Bayu Sute. Kembali Erik yang melakukan lemparan ke dalam. Gagal lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persib Maung Bandung. Roberto. PSSB juga adalah sebuah tim yang memiliki poin kandang yang terjelek di Liga Jarum Indonesia dengan nilai 14. Dari hasil 3 kali menang, 5 kali seri, dan juga 4 kali kalah. Satu aksi yang baik dari Ridwan Barkawi tadi. Eka. BK Menga, masih dapat BK Menga. Kita lihat BK Menga. Tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Cukup bebas tadi BK Menga. Kita lihat dua tim di memang posisi berbeda, jauh berbeda. Kualitas juga jauh berbeda kita lihat. Firmansyah akan melakukan tendangan gawang. Sebentar lagi, 10 detik lagi. Waktu normal babak pertama akan segera habis. PSSB masih tertinggal 0-1 atas tamunya Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas kali ini. 1 menit tambahan waktu yang diberikan. Maksudnya ingin tiktar 1-2 Citescu dengan Cabanyas. Kita melihat triangle yang dilakukan oleh Persib. Citescu, Cabanyas, BK Menga, kadang-kadang Barkawi, BK Menga, dan juga Cabanyas. Ya karena posisi Citescu yang kadang-kadang terlalu ke bawah itu sedikit mengganggu segitiga yang mereka lakukan. Dua di sini, Pato. Kembali kali ini Biren terlalu jauh dan meninggalkan lapangan permainan. Bola dari Antonio Placide. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Di sisa waktu tambahan ini, Patricio Jimenez. Noah Romual. Pato di tengah, Pato. Satu sundulan masih dapat diselamatkan tadi. Sundulan dari Renio Roberto Acosta. Satu heading sangat bagus dari Junior Costa, pemain Paraguay ini. Dan juga gerakan yang sangat bagus dari kiper Persib Bandung. Kita lihat bagaimana pojok, timing luar biasa dari Umpan panjang dari Noah Romual Tema Mursadat kepada Roberto. Sundulan ke arah pojok masih dapat diselamatkan. Terbang Tema Mursadat untuk mentip bola tersebut. Menghasilkan sepak pojok bagi Biren. Roberto. Coach Halilintar Gunawan. Cukup tegang wajahnya dia. Wita di sini, Wita. Suwita Patah diminta untuk menutup ruang oleh Tema. Sepak pojok sudah dilakukan. Masih berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Ya, baru saja wasit Suwartono meniup peluit yang menandakan babak pertama antara PSSB Biren
berhadapan dengan tamunya Persib Bandung dengan kedudukan sementara adalah 0-1 untuk keunggulan Persib Bandung, di mana gol tadi dicetak oleh Lorenzo Cabañas. Kali ini Gilang Angga melakukan tekanan, halau dia. Kapten Suwita Patah mengejar bola, masih Suwita Patah. Muklis kerjasama cukup baik. Erik kali ini kawal dia oleh Eka Ramdhani dan juga Patricio Jimenez. Kita lihat serangan Biren yang banyak dilakukan oleh Erik, yang di luar sepak bola dia merupakan anggota polisi. Terlihat militan keberanian dia menghadapi duel-duel dengan pemain belakang dari Persib. Erik akan melakukan sepak pojok, ada Roberto. Sayang sekali, sundulan masih melenceng dari gawang Tema Mursadat. Kita lihat bagaimana sepak pojok dari Erik. Sundul oleh Placido. Posisi sangat free ya untuk heading, harus diperhatikan sama Persib Bandung. Pelanggaran. Muklis. Pemain yang tampil cukup baik sejauh ini. Dan inilah dia, Suwita Patah. Sementara ini Noah Romuald terus memberikan pengawalan kepada Beka Menga. Placide, Imran, Muklis. Kembali tikar 1-2 dengan Imran cukup baik. Melebar dia, sayang. Lorenzo Cabañas, pelanggaran. Ya, sebagai pemain yang vital di tim Persib, kita lihat memang berkali-kali Cabañas dicederai oleh pemain lawan, dan ini sangat berbahaya, sangat merugikan jika Cabañas benar-benar tidak mampu melanjutkan pertandingan dan mengganggu pertandingan Persib selanjutnya. Karena kita lihat memang Persib membutuhkan regenerasi atau pemain pendamping yang bisa melapis jika Cabañas absen. Ya, mudah-mudahan cedera ini tidak berarti, karena Cabañas seperti bilang Memberi adalah kunci utama dari Persib Bandung, serangan Persib Bandung. Lorenzo Cabañas sudah bisa berdiri dia. Harus dibantu untuk keluar lapangan. Eka Ramdhani akan mengambil tendangan bebas ini. Ada Barkawi, ada Beka Menga. Di depan kotak penalti dari Biren. Beka Menga ini tuju, Cicescu yang berusaha mengejar. Cicescu masih. Suwita Patah tadi. Offside, Ridwan Barkawi. Asisten wasit telah mengangkat bendera menandakan Ridwan Barkawi telah berada dalam posisi offside. Firmansyah. Muklis. Imran melebar kepada Erik dia. Masih Erik Saputra. Umpan satu sundulan, kembali lagi dalam posisi yang sudah cukup luas. Diego Mendeta gagal memanfaatkan peluang. Ada dua catatan di sini, Rendra. Bagaimana ketidakberhasilan seorang Diego Mendeta, padahal posisi dia bagus, dia bisa mengkontrol bahkan, dan lini belakang Persib yang dua kali memberikan keleluasaan bagi penyerang Biren untuk mengheading bola. Ya memang, tapi kita lihat dari babak pertama juga, Persib Bandung pada awal sangat merugikan, sangat tidak konsentrasi. Sekarang juga mereka kelemahan, mungkin pemanasan atau konsentrasi pada awal kurang dari lini belakang dari Persib Bandung. Karena kita lihat dua umpan, satu corner, satu umpan dari ke tengah kotak penalti, sendiri pemain dari Persib Bandung.
Firmansyah berikan instruksi pada rekan-rekannya. Eka Ramdhani. Masih terlalu jauh tendangan dari Eka Ramdhani dari gawang Firmansyah. Arcan Yuri, pelatih dari Maung Bandung. Dan sempat masuk rumah sakit ketika dikalahkan oleh PSIS Semarang di Bandung. Buang tadi bola. Masih dapat dikejar. Noah Romuald tadi. Masih berkutat di tengah lapangan. Suwita patah pada Christian Bekamenga kali ini. Christian Bekamenga berhasilkah? Sayang sekali tendangan dari Bekamenga masih melebar dan kita lihat memegang sepatunya Bekamenga. Apa yang terjadi kita saksikan dalam tayangan labat ini. Christian Bekamenga yang mendapat bola. Ya memang terjadi tabrakan atau pelanggaran di situ ya. Kita lihat bagaimana kaki dan kaki. Alif Imam tadi. Betul, kaki Alif Imam bertemu dengan kaki dia. Harus ditanduk keluar Christian Bekamenga. Dilanjutkan kembali kali ini. Satu tendangan. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lebaran ke dalam bagi anak-anak Maung Bandung. Placido, Noah Romuald, Alif Imam, Imran Nahumaruri menjemput bola. Hampir saja Tema Mursada tadi dibuang bola tanpa kompromi oleh Nova Haryanto. Memang perlu ada satu leader di lini belakang. Kita kan lihat si Patricio Jimenez jadi commander yang tria, yang bisa atur bagaimana. Kita nggak pernah lihat pada menit-menit pertama. Dan mestinya jika pemain belakang tidak ada yang berperan seperti itu, Tema yang harus mengambil alih peran itu dia atur, awas. Tapi kita lihat bagaimana tadi komunikasi yang tidak bagus sehingga nyaris terjadi blunder. Pangan ke dalam kali ini kepada Muklis. Masih lemah tadi sepakan yang dilakukan oleh Roberto. Belum membahayakan bagi Tema Mursadat. Dan juga kita tidak melihat ada seorang gelandang jangkar yang bermain di sektor tengah dari Biren. Yang berperan seperti Suwita Patah. Yang menjaga kedalaman dan juga menjadi stabilisator di lapangan tengah dari kedua tim. Tugas yang seharusnya dijalankan oleh Imran Nahumaruri. Bersiap-siap melakukan pergantian pemain sepertinya Coach Halilintar Gunawan. Kelihatan adalah mantan pemain Persita, Maman. Ya. Ini mungkin pemain penting mungkin yang Anda perlukan untuk Lini tengah. ya lini tengah karena dia punya skill bagus, bisa atur serangan. Mudah-mudahan jadi inspirator untuk Biren hari ini. Hasil direbut bola. Rebutan kali ini. Satu tendangan masih melenceng di sebelah kiri gawang Tema Mursada. Tendangan dari Diego Mendeta. Kita lihat bagaimana bola Imran Nahumaruri yang diambil oleh Diego Mendeta. Ya, sedikit komunikasi yang kurang bagus. Mestinya Mendeta mengkontrol bola, menghentikannya untuk agar Imron bisa menembak. Mendeta kembali. Masih Mendeta. Ada Eka, Gilang. Ridwan Barkawi kali ini
Kerjasama dia maksudnya dengan Gilang sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Dan dilakukan oleh Gilang Angga. Ya, pergantian pemain, Maman masuk. Gelandang yang diharapkan menjadi destroyer menggantikan Imran Nahumaruri yang gagal memainkan perannya sebagai penyeimbang di lapangan tengah dari Biren. Faktor stamina dari Indron juga agak sedikit lemah, nggak bisa agak kuat untuk mungkin 2 kali 45 menit. Muklis kali ini. Halau tadi bola. Bekamenga. Citesku. Bali Citesku datang membantu dari sektor kiri. Kepada Ridwan Barkawi. Lebih dekat kepada Firmansyah. Placide. Bantu penyerangan. Ada Patricio. Sapu bola oleh Nova. Masuk. Duel. Free. Masuk. Suwita patah. Meninggalkan lapangan permainan. Achan Yuri bangkit dari tempat duduknya dan memberikan instruksi kepada anak buahnya. Ya, dia mungkin melihat pasukannya main terlalu lamban, tidak seperti yang dia inginkan. Ya, dia minta agak lebih semangat, lebih lari karena kelihatan juga agak menurun Persib Bandung, mungkin faktor cuaca. Tapi kita juga lihat dari Biren nggak begitu ambil inisiatif untuk lebih agresif. Maman pemain yang baru saja masuk tadi. Kanan kali ini, pelanggaran. Tadi kita lihat Nova Arianto memotong gerak. Ini peluang sangat penting untuk Biren karena kita udah lihat berapa kali umpan kita lihat. Satu peluang kali ini masih gagal dimanfaatkan oleh Biren. Diego Mendeta. Muklis yang melakukan tendangan bebas. Sempat mengenai badan dari Roberto. Tidak menyangka Diego Mendeta mendapatkan bola pantulan dari badan Roberto. Patricio Jimenez. Lorenzo Cabañas. Gagal dia. Noah Romuald. Cukup baik dan taktis. Mendeta. Iksan tadi. Maman. Erik Saputra. Ridwan Barkawi. Eka Ramdhani. Christian Bekamenga kali ini. Christian Bekamenga cukup bebas dia. Umpan ke tengah, sayang sekali tidak dapat dijangkau oleh Ridwan Barkawi. Umpan dari Christian Bekamenga. Placide. Potong oleh Eka. Lorenzo. Suwita patah. Eka kembali. Lorenzo. Kembali Eka Ramdhani. Christian Bekamenga. Masih Bekamenga mencari temannya. Gilang Angga datang membantu dari sebelah kanan. Lorenzo Cabañas kembali. Christian Bekamenga, satu tendangan putar dari Bekamenga masih terlalu lemah dan mudah bagi Firmansyah untuk menangkapnya. Ya, di awal babak kedua ini justru Bekamenga tidak tampil maksimal menurut saya. Placide datang membantu. Coach Halilintar Gunawan terus memberikan instruksi sepanjang pertandingan kepada anak asuhnya.
yaitu tim Kota Juang PSSB Biren. Bekamenga. Bekamenga. Dan inilah dia Noah Romuald. Hei! Aman! Ridwan Barkawi, Christian Bekamenga berada di depan kotak penalti dari Biren. Citescu, satu tendangan. Kali ini dapat ditangkap dengan sempurna oleh Firmansyah. Memang tendangan de Chiteco sangat keras, sangat akurat, tapi pada ada posisi ada kiper. Pleside. Menjeta kalian dituju. Masih Menjeta. Roberto. Satu. Iksan. Hei, lupa! Iksan. Hei! Muklis. Jangan lihat bola terus dong, lihat yang geraknya masuk. Eka Ramdhani. Ayo, Leoki. Out. Coba menarik para pemain Persib, anak-anak Biren. Alif kali ini. Bola. Mendeta kepada Iksan. Satu cross kali ini. Masih belum bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Roberto. Kita lihat bagaimana tadi sebuah umpan silang dilakukan oleh Iksan menuju kepada Roberto. Dan bisa dengan sempurna menyundul bola Roberto yang mendapatkan pengawalan dari Bayu Sute. Memang berapa kali kita lihat dari anak biru selalu main dari saya umpan ke Roberto Acosta sama Diego Mendieta. Maman kali ini. Masih Maman. Pleside. Merubah arah dia. Ada Noah Romuald. Belakang dulu Noah Romuald pada Alif. Maman kembali. Pleside. Muklis. Pelanggaran dilakukan oleh Patricio Jimenez terhadap Muklis. Ya, sekarang terlihat justru anak-anak Bandung memberi keleluasaan bagi lini tengah Biren untuk lebih banyak menguasai bola. Sangat bahaya juga untuk Persib Bandung karena mereka kasih ke PS Biren semua tengah lapangan dan kita kelihatan agak terkontrol dengan anak Biren sampai sekarang. Bisakah PSSB Biren memanfaatkan set piece ini yang akan dilakukan kembali oleh Muklis yang tadi babak pertama sempat melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang masih dapat diselamatkan oleh penjagaan tema Mursadat. Ada Placide yang dikawal oleh Patricio Jimenez. Kita lihat Muklis masih dapat ditangkap oleh tema Mursadat. Boleh memantul tanah tendangan dari Muklis. Tema agak sedikit kendor tekanan dari para pemain Persib Bandung di babak kedua ini. Maman kali ini. Eka Ramdhani kepada Ridwan Barkawi. Kerjasama yang cukup baik. Kali ini masih Eka Ramdhani. Ada Lorenzo Cabanyas. Christian Bekamenga. Sudah berdiri dalam posisi offside. Christian Bekamenga. Roberto. Iksan gagal dia. Iksan Sania.
Muklis. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi. Imran atau tadi Eka. Nafsu melakukan penyerangan. Alif Imam, para pemain Biren kali ini. Noah Romuald. Satu tendangan di luar kotak penalti. Masih berada di sebelah kiri dari gawang Tema Mursadat. Belum membahayakan tendangan dari kapten kesebelasan Noah Romuald. Nah ini kita lihat kenapa Persib Bandung terlalu mundur. Pemain dari belakang dari PSB ya sampai hampir sampai kotak penalti Persib Bandung. Patricio Jimenez. Beka Mega. Ya, kita lihat bagaimana BKPK kurang akurat, berkali-kali melakukan kesalahan, membuang begitu banyak peluang. Barkawi tidak berhasil lewati Iksan tadi dia. Itu kecapean dari dua striker sama dari Lorenzo Cavagna di Persib Bandung. Kita kelihatan tidak begitu agresif seperti babak pertama, mereka agak menurun, balik jalan kaki mereka, kelihatan faktor kecapean. Ya, dan mungkin ini bisa jadi karena mereka dari Medan ke Biren, mereka menggunakan bus selama 8 jam. Artinya ini satu hal yang sangat melelahkan, 8 jam dengan jalan yang begitu panjang, istirahat yang tidak cukup. Bayu Sute. Cuaca panas sekali, nah ini sangat susah untuk Persib Bandung. Tapi harusnya Persib Bandung gak usah terlalu cepat-cepat, harusnya atur tempo permainan, main dekat-dekat, gak usah bola panjang, karena kecapean gak akan cepat, dan banyak bola kehilang. Patricio Jimenez yang kembali melakukan tendangan bebas bagi Maung Bandung. Ridwan Barkawi, kali ini ada Gilang Angga. Gilang, umpan silang kepada Beka Menga. Ada Citesku, satu tendangan dari Citesku. Kita lihat bagaimana luar biasa seorang Citesku merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Persib Maung Bandung. Ini yang dia katakan bahwa dia tampil di luar kandang, justru dia merasa lebih bebas, lepas. Karena di Siliwangi, di Stadion Siliwangi, dia merasakan pressure yang besar. Kita lihat bagaimana seorang Citesku dengan Tendangan volley-nya. yang indah. First time kick dari Citesku merobek gawang dari Firmansyah. Sampai kita kaget, tendangan dari Leo Citescu sangat bagus, keras sekali. stylish. Ya, sangat bagus. Ini Gol mulai kontribusi dari Leo Citescu membuktikan kenapa pelatih dari Persib Bandung rekrut dia. Dan dia merupakan pemain yang dipinjam dari PSM Makassar. Ini membuat Tridente Persib Bandung sangat berbahaya. Ya, terjadi gol Kita dari Biren dicetak oleh Diego Mendeta. Menjadi Luar 1-2 kedudukan. Diego Mendeta membalas gol dari Leo Citescu. Gol balasan untuk PSS Biren. Kita sambut Diego Mendeta. Kita balik posisi sama sekarang. Persib Bandung unggul 1-0 kita bisa bilang lagi. Karena memang dari berapa menit yang ambil inisiatif adalah Biren. Cuma serangan balik dari Persib Bandung, gol dari Citescu, sekarang balasan dari Biren. Saya Diego kita Mendeta. lihat tadi, kita tidak lihat bagaimana gol yang begitu cepat, gol balasan dari Biren. Memang terkadang ketika sebuah tim mencetak sebuah gol, ada sedikit kekosongan atau juga kelengahan yang terjadi yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Firmansyah semakin menarik di sisa waktu babak kedua ini yang sudah memasuki menit ke-69. Big match antara PSSB Biren menghadapi Persib Bandung, di mana Biren sudah berani melakukan tekanan demi tekanan kepada tamunya di sore hari ini. Noah Romuald. Mendeta. Bola. Masih Mendeta.
seperti mendapatkan angin kedua tim yang bertanding di sore hari ini, kembali meningkatkan tempo permainan. Firmansyah, Noah, umpan panjang dia tujukan kepada Roberto, ada Diego Mendeta, Erik Saputra kali ini, Roberto, lebih dekat kepada Tema Mursadat. Dibuang bola oleh Tema Mursadat. Apa yang terjadi dengan Sepertinya dia Tema? minta pergantian. Memang hal yang wajar yang mestinya dimaklumi oleh penonton. Seorang penjaga gawang mengalami cedera. Ini dia Eugenio Roberto Acosta, pemilik nomor kostum 10. Tema Mursadat, kita lihat meringis kesakitan terus dia, salah jatuh. Ya, saat landing kakinya tidak dalam posisi yang benar. Dan bisa jadi juga faktor lapangan yang memang kita lihat tidak begitu rata. Cecep Supriyatna akan menggantikan Tema Mursadat apabila ia tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan ini. Dan sepertinya Tema harus keluar lapangan. Gantikan dia oleh Cecep Supriyatna. Pergantian pemain untuk Persib Bandung. Yang keluar Tema Mursadat, nomor punggung 28. Yang masuk Cecep Supriyatna, nomor punggung 21. Pergantian pemain baru saja dilakukan. Penjaga gawang Tema Mursadat mengalami cedera, harus tarik keluar, digantikan oleh Cecep Supriyatna. Patricio Jimenez akan melakukan tendangan gawang. Firmansyah. Muklis kali ini pada Erik Saputra. Muklis. Sepak pojok bagi anak-anak Biren. Muklis melakukan penetrasi demi penetrasi. Ya, sepertinya lini belakang Persib kehilangan konsentrasi di babak kedua ini. Juga di lini tengah mereka ya gak begitu berperan. Lorenzo Cavagna kecapean. Sepak pojok sudah dilakukan, satu sundulan tadi. Diego Mendeta masih berada di atas gawang dari Cecep Supriyatna. Berkali-kali pemain depan dari Biren unggul dalam bola-bola Pergantian pemain untuk atas. PSSB Kita lihat bagaimana Diego Mendeta Noah Ramual, nyaris menyamakan kedudukan menjadi 2-2. yang masuk Dodok Memang dua striker dari PS Birun. Memang mereka duel aéreo sangat bagus. Pergantian pemain baru saja dilakukan oleh Coach Halilintar Gunawan, di mana Noah Ramual ditarik keluar, digantikan oleh Dodo Amang atau Dodo Anang, pemain bernomor kostum 21. Ya, cukup menarik pergantian yang dilakukan oleh Halilintar karena kita tahu Dodo merupakan pemain belakang yang mestinya dia lebih menekankan lini tengah karena mereka sudah unggul dan mereka butuh gol untuk menyamakan kedudukan. Duel tadi Maman dengan Gilang. Dari situ mulai peran kalah Persib Bandung. Dari para bawah pertama mereka di semua lini adalah menang. Lihat, ini foul yang nggak perlu bikin si Roberto Acosta. Roberto Acosta. Patricio kembali. Christian Bekamenga sudah terlihat lelah dia.
Ridwan Barkawi yang dituju kali ini. Kembali Ridwan Barkawi berusaha melewati Alif. Ada Erik Saputra yang menutupnya. Masih Erik Saputra. Ari Susanto. Mendeta melebar dia kepada Iksan Sania. Blaside. Masih Iksan. Pelanggaran. Iksan dijatuhkan oleh Gilang. Blaside. Muklis. Sepak pojok kembali bagi Biren. Oh, Persib Bandung mulai hilang konsentrasi. Lihat, dan kita lihat dari Subuta Patah sekarang dia mulai kesalahan juga. Sepak pojok kali ini Cecep Supriyatna berhasil menjemput bola. Memegang mukanya Cecep Supriyatna. Masih tergeletak di lapangan. Dan memang dua pemain dari PSB menabrak kita. Bahkan 3 tadi menjepit dia. Kita lihat dan tayangan lawat ini bagaimana Cecep menjemput bola dan Ya kita lihat harus 3 pemain menabrak dia dan Ada. sangat mengherankan tidak ada satupun back dari Persib yang Ya. melindungi penjaga gawang mereka. Lihat, 3 pemain dari Biru. Cuma kiper ada. ada Roberto, ada Alif Imam dan juga ada Diego Mendeta yang menjepit dari Cecep Supriyatna. Semua pemain belakang Persib seperti terpukau. Lagi nonton, lagi nonton. Cecep Supriyatna kembali berdiri dia. Patricio Jimenez. Gilang. Masih Gilang. Lemparan ke dalam bagi Maung Bandung. 78 menit. Pertandingan big match antara PSSB Biren menghadapi Persib Bandung. Pergantian pemain 2-1 kedudukan sementara Maung Bandung unggul. yang keluar Irenio Roberto Acosta nomor 10. Yang masuk adalah Victor Ilhami. Victor Ilhami masuk menggantikan Roberto Acosta. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lorenzo Cabanyas tadi. Gilang Angga. Potong. Maman. Iksan memberikan bola kepada Mendeta. Bayu Sute. Ridwan Barkawi. Pelanggaran Maman terhadap Gilang Angga. Lorenzo Cabanyas. Firmansyah jemput bola. Ya, kali ini satu tekanan dari Biren. Bola kepada Mendeta. Terlalu lemah sundulan dari Mendeta. Mudah bagi Cecep Supriyatna menangkap bola tersebut. Kembali kita lihat bagaimana pemain baru masuk, itu Victor Ilhami memberikan umpan. Ya, hampir 100% serangan anak-anak Biren dilakukan dari sektor sayap. Nyaris tidak ada yang dari Penetrasi lini tengah tengah merupakan terobosan-terobosan dari lini tengah. Nyaris tidak ada.
Lemparan ke dalam kali ini. Gilang Angga. Ya memang tampaknya 8 jam berada di dalam bus cukup menguras stamina dari anak-anak Maung Bandung ini. Ya, tapi saya pikir tinggal 10 menit mungkin pelatih dari Persibandung harusnya penggantian di lini tengah biar mereka lebih siap untuk berperan, nafas untuk tim karena kita kelihatan dari lihat Cecep Supriyatna berjibaku, dia berhasil menangkap bola. Ya hampir setiap bola lambung selalu berbahaya dan Diego Mendeta berkali-kali membahayakan gawang dari Persib Bandung. Vega Menga dipotong dia tadi. Citasku. Vega Menga. Masih Vega Menga. Sangat kuat dia dalam 2-1 lawan 1. Akankah Persib Bandung menambah rekor tandangnya menjadi 2 kali kemenangan dari 4 kali pertandingannya? Ataukah PSSB Biren mampu menambah rekor kemenangannya menjadi 2 dari 5 kali pertandingannya di kandang ini? Masih ada waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari kedua tim di waktu normal untuk dapat melakukan tekanan demi tekanan atau menciptakan gol. Sangat mudah bagi Cecep Supriyatna. Terlihat di waktu-waktu terakhir ini tekanan dari kedua tim tidak terskema dengan baik. Kedua tim hanya mengalirkan bola ke depan atau juga kembali ke belakang. Ini dua Erik akan bertemu seperti keinginan Anda, Rendra. Leo digantikan oleh Erik Setiawan yang akan berduel dia dengan Erik Saputra. Pergantian pemain untuk Ya, di masa-masa injury time seperti ini memang dibutuhkan strategi tidak hanya permainan di lapangan, tapi bagaimana seorang pelatih mampu mendelay, menghabiskan waktu, memberi kesempatan kepada pemain untuk recovery, memulihkan stamina. ini pergantian sangat penting. Saya baru bilang udah waktu 10 menit untuk mungkin terjadi pergantian. Ini disiapin 2 gelandang yang bisa fight, yang bisa menang bola lagi. Leo Citescu udah mulai menurun, faktor cuaca, faktor perjalanan. Ini sangat bagus strategi dari pelatih Persib Bandung. Plaside, Maman, Plaside kembali, masih Plaside. Tendangan bebas, wasit Suartono berikan kepada PSSB Biren. Terlihat Swita Patah, berkomunikasi dia dengan wasit Suartono, wasit asal Mojokerto. pergantian pemain untuk Persib Bandung. Kembali Persib Bandung melakukan pergantian pemain, kali ini Lorenzo Cabanyas. Nomor punggung 11, Tadi keluar digantikan oleh Cucu Hidayat. nomor punggung 8. Sudah terlihat lelah Cabanyas. Ya, memang kita lihat 2 pemain asing yang ditarik. Mereka pada babak pertama sangat kontributif. Sekarang juga mereka kecapean faktor cuaca. Muklis satu tendangan masih terlalu tinggi dari gawang Cecep Supriyatna. Kapten kesebelasan Muklis peninggal Noah Romuald.
Christian Bekamenga. Masih Bekamenga. Kuat sekali dia dalam duel 1 lawan 1. Sangat sulit menghentikan seorang Christian Bekamenga. Lihat tadi Dodo yang berusaha menghentikan Bekamenga. Firmansyah. Firmansyah dan juga Victor Ilhami. Jadi pagar. Dari tendangan Eka Ramdhani. Eka Ramdhani masih melenceng dari gawang Firmansyah. Belum berubah kedudukan. 2-1 Persib sementara unggul atas tuan rumah PSSB Biren. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana tendangan langsung dari Eka Ramdhani. Lemparan ke dalam bagi Persib. Lorenzo Cabañas yang sudah ditarik keluar. Barkawi. Patricio Jimenez. Tidak ada menjemputnya. Bola diberikan kepada Firmansyah. Placide. Maman tadi. Muklis. Victor Ilhami. Cukup baik. Umpan kali ini. Kembali datang Alif Imam. Terlalu jauh umpan yang diberikan oleh Alif Imam. Konsentrasi yang sudah mulai buyar dengan faktor keletihan yang semakin meninggi. Di sisa waktu 2 menit, waktu normal. Biren menghadapi Maung Bandung. Ya, ini biasanya menit-menit berbahaya karena keletihan biasanya membuat pemain kehilangan konsentrasi. Diego Mendeta. Foul dia, Diego Mendeta. Diskusi dia dengan Patricio Jimenez. Ya, Jimenez memprotes tandukan yang dilakukan oleh Diego, ya, yang membuat pelipisnya berdarah. Diego. Pelanggaran tadi Mendeta terhadap Nova Arianto. 1 menit waktu normal tersisa di babak kedua ini. Terlihat berdarah Patricio Jimenez. Erik Maman. Belakang dia pada Dodo. Patricio. Pelanggaran jelas terjadi. Mana Barkawi langgar tadi oleh Dodo. Ya, dan ini sangat merugikan Biren sendiri karena waktu berjalan habis memasuki menit ke-90. Dan ini membuat anak-anak Persib bisa lebih leluasa untuk mencuri waktu injury time 2 menit ini. 2 menit tambahan waktu. The big match. PSSB Biren, tim Kota Juang menghadapi Persib Maung Bandung. Masih 1-2 keunggulan untuk tim tamu Persib Bandung. Akankah PSSB mampu menambah gol, membuat keadaan menjadi imbang? Atau Persib tetap bisa mempertahankannya atau malah menambah gol untuk menambah kemenangannya?
Ya, sewaktu. memang frustrasi dari anak biru kelihatan mereka sangat agresif, foul di mana-mana. Memang sangat merugikan tim sendiri. Erik Setiawan tadi. Gilang. Iksan, belakang dia. Dodo. Gilang kali ini. Iksan kembali. Sudah terlihat sangat menurun stamina dari para pemain yang bertanding di sore hari ini. Christian Bekamenga. Masih Christian Bekamenga. Eka Ramdhani. Eka Ramdhani. Dan hampir saja peluang dari Eka Ramdhani. Ya, wasit Suartono telah meniup peluitnya menandakan berakhirnya big match antara PSSB Biren menghadapi Persib Bandung. Dengan kedudukan akhir adalah 1-2 untuk keunggulan Persib Bandung, di mana gol dari Persib Bandung diciptakan oleh Lorenzo Cabañas dan juga Leo Citescu, sedangkan gol dari PSSB Biren dicetak oleh Diego Mendeta. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tepatnya nanti